Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Pergi ke swalayan. Malam sudah lumayan larut, namun Babang Tampan belum juga bisa tertidur karena merasa perutnya lapar. Dengan menggerutu kesal, Bian menuruni tangga menuju arah dapur untuk mencari makanan. Hais, desis Bian saat tak menemukan apapun yang menggugah seleranya. Emang cuma Indomie seleraku, gumam Bian sambil mengambil 2 bungkus Indomie goreng dari dalam lemari. Tumben banget sih kehabisan telur begini. Gerutunya lagi saat membuka kulkas dan tak menemukan telur di sana. Akhirnya Bian hanya menambahkan beberapa cabai dan sayur hijau untuk Indomunya. Saat Bian sedang asik memainkan HP-nya sambil menunggu air mendidih, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara decitan pintu dari arah pintu belakang, hingga membuatnya sedikit susah menelan salivanya. Jir, jam segini siapa sih yang mainin pintu? Kesal Bian, padahal dalam hati dak-dik-duk-der. Bian pun mulai berjalan ke arah suara dengan perlahan, karena ia penasaran. Mungkin pintunya kedorong angin karena gak kekunci. Begitu saja pikir Bian, mencoba positive thinking. Bian berjalan semakin lambat saat sudah mendekati pintu yang terlihat sedikit terbuka. Saat Bian mulai memegang handle pintu, tiba-tiba ia merasa ada yang menepuk bahunya, sehingga membuatnya nyaris berteriak. Anjir! Pekiknya terkejut, namun mulutnya segera dibungkam oleh tangan mungil nan halus seorang gadis. Membuat Bian seketika memutar tubuhnya guna melihat siapa orang itu. Dek. Di tengah remang-remang suasana ruangan itu, Bian menangkap sepasang mata yang begitu cantik dan berbinar, dengan tangan yang masih menutup mulutnya agar tidak berteriak. Mata mereka berdua bertemu untuk sesaat, sampai tiba-tiba sang gadis itu mengalihkan pandangannya. Mas Bian ngapain di sini? Tanyanya dengan kembali menatap mata Bian. Tadi Lira mau ke toilet. Lihat Mas Bian midik-midik begitu. Lira kirain ada maling. Ucap Lira tersenyum lebar. Sialan, mana ada maling setampan gue? Kata Bian. Kenapa lo jam segini belum tidur? Tanya Bian dengan mengerutkan dahinya. Belum ngantuk mas. Ini Lira baru selesai nonton drakor. Kata Lira memperlihatkan layar HP-nya. Lain kali sebelum masuk kamar, periksa semua pintu dulu. Ini pintu belum dikunci. Ucap Bian sambil menutup pintu, lalu menguncinya. Hehehe, iya mas, maaf. Ujar Lira meminta maaf. Sesaat Bian menatap wajah Lira dengan intens. Dan itu sukses membuat jantung Lira kembali berdetak lebih cepat. Ngapain Mas Bian ngeliatin Lira begitu? Nanti Mas Bian naksir loh sama Lira. Ucapnya sambil terkekeh. Padahal dalam hati deg-degan. Lo kalau tidur selalu pakai make up? Tanya Bian menelisik wajah Lira dengan intens. Dek, mampus. Gumam Lira dalam hati, merutuki kebodohannya yang lupa menghapus make upnya. Itu, Lira menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ah, iya, tadi Lira baru nyobain make up baru. Gimana? Bagus gak? Tanya Lira tersenyum semanis mungkin untuk menutupi kegugupannya.
Bian tidak langsung menjawab. Ia masih menelisik wajah Lira dengan intens. Jelek, ucapnya, lalu ia segera pergi, meninggalkan Lira untuk kembali melanjutkan memasak indomunya. Selamat. Dasar bego emang gue. Untung aja dia percaya. Ucap Lira dalam hati merasa lega. Bi, nanti kamu anterin Lira ke swalayan ya. Mama mau ada arisan. Si Alia libur dan Bokni gak mungkin pergi. Ujar Tamara di sela sarapannya. Kenapa mesti Bian sih, Mah? Kata Bian kesal. Noh, ada Bang Dimas atau Bang Arya kan? Katanya lagi. Weekend, gue mau ngabisin waktu sama Twinji dan Jenar lah. Kata Arya sambil menyuapi Jenar makan. Gak apa-apa sih mas, biar Mas Bian gak kelihatan jomblo yang selalu jalan sendirian. Sambung Jenar membuat Arya dan Dimas terkekeh. Begitupun Tamara yang tak kuat menahan tawanya. Kata siapa gue jomblo? Kata Bian tak terima. Udah, pokoknya kamu harus antarin Lira. Kata Tamara tegas, tidak bisa diganggu gugat. Bang Dimas aja sih, Mah. Kata Bian memelas. Gue ada perlu di luar, Bi. Kata Dimas tersenyum. Nah, kan karena sekalian keluar, jadi abang aja yang nganterin. Kata Bian lagi. Gak bisa. Kata Dimas tegas, membuat Bian menghela nafasnya dengan kasar. Begini nih, nasib jadi anak bungsu, selalu disuruh-suruh seenaknya. Kerutu Bian cemberut. Untung Aiden anak pertama, ujar Aiden dengan senyum mengejeknya. Bodoh amat, kata Bian cepat dan ketus, namun malah membuat Aiden terkekeh. Udah mas, Jenar mau nemuin Lira dulu. Ucap Jenar menyudahi makannya. Lalu segera beranjak dari duduknya. Dan merapikan bajunya sehabis menyusui baby Javier. Mau ngapain? Tanya Arya lembut. Ada sesuatu yang mau Jenar pesan sama Lira. Jawab Jenar sambil melangkahkan kakinya. Namun kembali menghentikan langkahnya kala mendengar suara Arya. Ini ada Bian, kenapa nggak ngomong ke Bian aja? Kan sama aja yang. Ujar Arya bingung. Jenar mau minta tolong beliin roti tawar. Gak mungkin Jenar minta tolong Mas Bian. Kata Jenar kembali membuat Arya bingung. Ya elah cuma roti tawar. Gue juga tahu kali. Kenapa pakai nggak enak segala? Kata Bian membuat Jenar menghela nafasnya. Hais, tahu ah. Pokoknya kalian gak bakalan ngerti. Ucap Jenar lalu segera pergi ke arah ruang belakang, mencari keberadaan Lira. Lira, panggil Jenar saat melihat Lira sedang menyiram tanaman di taman. Iya non, ada apa? Tanya Lira menyudahi aktivitasnya. Kamu mau ke swalayan sama Mas Bian? Nanti tolong kamu beliin aku roti tawar ya. Kata Jenar membisikkan merek dan ukurannya kepada Lira. Siap bos, ucap Lira memberi hormat sambil terkekeh. Ih, kamu ini, jangan panggil non begitu, aku gak nyaman. Panggil JJ aja ya. Kata Jenar tersenyum. Tapi gak enak sama Nyonya dan Tuan. Kata Lira lirih. Ya sudah, terserah kamu. Kalau di depan mama sama papa. Tapi kalau lagi berdua begini, panggil JJ aja. Kata Jenar dibalas anggukan oleh Lira. Halo baby Javi, sapa Lira kepada bayi yang digendong Jenar. Ini Javier bukan Javi, ucap Jenar terkekeh
karena cuma ia dan Aiden saja yang sudah bisa membedakan mana Javi dan Javier. Bahkan Arya yang ayahnya saja belum bisa membedakan mana Javi dan mana Javier. Salah lagi ya? Hehehe. Kata Lira menggaruk tengkuknya, karena selalu salah saat memanggil Twin J. Ya udahlah, aku ke dalam dulu mau gantiin menyusui Javi, kata Jenar dibalas anggukan oleh Lira. Seperginya Jenar, Lira segera berganti pakaian dan meminta catatan belanjaan kepada Mbok Ni untuk berbelanja bersama Babang Tampan Fabian. Bersambung.